peserta dengan nomor urut 40 atas nama Muhammad Rifki. Dan mohon persiapan untuk selanjutnya atas nama Ahmad Adi Julian Lazwardi Karim. Adi Rifki, ya, mau menyampaikan tausiah tema apa? Tolabul ilmi. Mari kita sambut dengan meriah penampilan dari Adi Rifki dengan tema Tolabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdala bani Adam bil ilmi fi sirril alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Tinggi, yang meninggikan derajat insan dengan ilmu dan budi pekerti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu diberi syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman rahimakumullah, dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawari 3 hal oleh Allah. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu mau memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Ternyata Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan. Akan tetapi yang dipilih Nabi Sulaiman adalah ilmu. Hadirin, saya mau bertanya, kenapa Nabi Sulaiman malah memilih ilmu? Ada yang tahu nggak? Ternyata dengan ilmu, ternyata ada satu rahasia besar bagi kita para pelajar. Apakah itu? Karena dengan ilmu kita bisa hidup akhirat di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu kita akan hidup sesat, berhati jahat, hidup pun melarat sampai masuk ke yang lahat. Nauzubillah min dzalik. Dalam Islam sebagaimana kita tahu bahwa ilmu sangat berguna dan menentukan derajat manusia, seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minhum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Waspada dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu disertai dengan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, Allah mewajibkan untuk mencari ilmu kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi, apapun cita-cita dan keinginan kita, insya Allah dapat kita raih dengan memiliki ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Devi, bisa kembali ke tempatnya ya. Ya, walaupun waktu semakin sore, diharapkan Pak Radit masih setia di sini ya. Karena untuk sertifikat peserta bisa diambil di akhir acara. Jadi
mohon untuk tetap setia. Oke. Peserta selanjutnya Atas nama Ahmad Azim Billy ya. Lazwati Karim. Ya. Namanya ya. Subhanallah. Dari Timur Tengah sebenarnya ini. Jauh-jauh ke Indonesia, tepatnya di Luhur. Iya. Ya. Namanya apa ya? Kalau boleh tahu, Adit. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa nih, panjang sekali namanya? Azim Azim. Ya. Menyampaikan tema apa? berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ada sebetulnya karena kita sambut penampilan dari Ali dengan tema berbakti kepada orang tua. Mantura kodakara, malam koda bermartabat. Kalau ada yang tamdah salam, berarti bukan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Panglima Perang Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dewan Juri, bapak-bapak dan ibu guru, hadirin dan hadirat yang hadir pada acara ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adin Brilian Lazwati Karim. Saya dari TPQ Manarul Islam. Saya akan berpidato di kesempatan ini dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling tinggi dan mulia. Betapa kedudukan orang tua sangat agung dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah menempatkan amalan yang paling utama sesuai dengan firman Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah sekali-kali kamu mempersekutukannya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Teman-temanku, siapa yang tadi sudah salim pada ibu bapaknya? Siapa yang tadi sudah mendoakan ibu bapaknya? Tentu sudah salim pada ibu bapaknya dan mendoakan ibu bapaknya, karena kita anak soleh, bukan? Hadirin yang dirahmati Allah, cobalah kita hitung dosa-dosa kedua orang tua. Pasti banyak, karena beliau yang melahirkan kita, menggendong kita, menyusui kita, dan membesarkan sampai saat ini. Dikisahkan pada suatu hari ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, siapa yang patut memperoleh penghormatan dariku, Nabi?" Nabi menjawab dengan singkat, "Ibumu." Lalu sahabat masih bertanya lagi, "Wahai Nabi, siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi, Nabi?" "Ibumu." Nabi menjawab dengan jawaban yang sama sebanyak 3 kali.
Lalu sahabat Nabi masih bertanya lagi, wahai Nabi, siapa lagi? Ayahmu. Maka dari itulah siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan membalas di neraka. Panasnya turun ampun, pokoknya panas banget, ratusan kali lipat dari api bumi, apalagi api ambatan. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Apakah kita sudah berhenti untuk berbakti kepada kedua orang tua? Tidak. Di saat itulah orang tua kita membutuhkan bakti-bakti dan doa-doa dari anak-anaknya. Bayangkan, orang tua kita terpucuk kaku, tidak bisa apa-apa. Apakah kita tega melihat orang tua seperti itu? Maka dari itulah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup Adin sampaikan faedah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ke-1, doa kita akan dikabulkan. Yang kedua, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Yang ketiga, bertambahnya rezeki dan pahala. Yang keempat, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Yang terakhir, bertimbulnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat Adin sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tugu pahlawan nang Surabaya, Tugu Katulistiwa nang Kalimantan. Sampai di sini dulu Adin berpidato. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergembira, sehari bergembira, Allah Akbar. Penduduknya berapa ribu nih? Berapa sekampung ya? Sekampung dibawa semua ke sini. Ya, terima kasih Adin. Hati-hati ya ke Timur Tengahnya. Oke, lanjut peserta yang terakhir untuk sesi kedua atas nama Muhammad Tegar Irhamana. Irhamna, maaf ya. Muhammad Tegar Irhamna. Silakan. Sepertinya kembar nih Kak. Oh iya, kembar ya. Dapat tegar, tegar, yes. Oh, ya. Oke, Adik Tegar mau menyampaikan tausiah dengan tema apa? Menuntut ilmu. Mari kita sambut penampilan dari Adik Tegar dengan tema menuntut ilmu. Majulah kota kaya, malang kota bermata. Barang siapa tidak menjawab salam, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Panglima Perang Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai alam ilmu pengetahuan. Yang terhormat Dewan Juri dan Bapak Ibu yang telah hadir di acara ini. Perkenalkan
sedang menuntut ilmu. Hadirin dari rahmat Allah, dalam Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan pelita atau cahaya di malam kegelapan. Kita tidak bisa berjalan di malam yang gelap tanpa cahaya atau pelita. Dan kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah Tuhan mula yang Maha menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhan mula yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan manusia dalam antara kalam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Teman-teman, tahu nggak? Ayat di atas tadi adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama bukanlah perintah untuk salat, zakat, puasa, sedekah, tapi Iqra, bacalah, atau yang lebih disebut perintah untuk belajar. Sebelum kita beramal, kita wajib menuntut ilmu yang insya Allah kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam tidak menginginkan umatnya sengsara di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, menuntut ilmu itu tidak bisa dibedakan laki-laki maupun perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, dikisahkan pada Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditawari 3 hal oleh Allah. Wahai Sulaiman, apakah kamu memilih antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Tapi Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan. Teman-teman tahu Nabi Sulaiman memilih apa? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Teman-teman tahu kenapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Tidak ada yang tahu kan? Sini aku tegar kasih tahu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semua jin. Dengan ilmu Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Ratu Bilqis. Dengan ilmu Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan yang besar seperti dinosaurus, dan yang buas seperti singa, dan yang kecil seperti semut sekalipun. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, Tegar akan menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, firman Allah ayat ke-11 surat Al-Mujadilah yang artinya, Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang berilmu dan beriman. Yang satu hal lagi yang dapat kalian ketahui, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia
harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah. Orang yang alim tidak mudah digoda oleh syaitan daripada orang 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hal ini dapat kita simpulkan dengan pesan jangan sampai menyerah untuk menuntut ilmu. Dan jika kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita wajib menuntut ilmu.